Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting tentunya terkait dengan tanggal-tanggal penting di bulan November tahun 2021 sahabat YouTube. Mulai dari tanggal 5, tanggal 10, tanggal 11, 15 hingga tanggal 30 November tahun 2021. Tentunya ada kejadian-kejadian penting di tanggal-tanggal yang sudah saya sebutkan tadi sahabat YouTube. Sebenarnya video ini sudah pernah saya sampaikan di hari kemarin ya sebelumnya sahabat YouTube. Namun ada beberapa revisi terkait dengan materi yang ada di dalam video tersebut. Oleh sebab itu video yang kemarin ini mohon maaf saya privat ya. Dan ini saya buat yang baru ya, versi yang terbarunya lah seperti itu sahabat YouTube. Dan juga ada informasi tambahan terkait di tanggal 10-nya, ada informasi yang sangat penting ini yang menentukan apabila informasi nanti ya kejadian di tanggal 10 itu nanti sukses tentunya, maka bisa diterapkan di tahun depan untuk penyaluran bantuan sosial di seluruh Indonesia sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa terkait dengan kejadian-kejadian penting di tanggal-tanggal penting yang sudah saya sebutkan tadi? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya terkait dengan tanggal-tanggal penting di bulan November tahun 2021. Mulai dari tanggal 5, tanggal 10, 11, 15 hingga tanggal 30 November tahun 2021 sahabat YouTube. Dan tentunya para penerima manfaat bantuan sosial, utamanya bantuan sosial PKH, BPNT, ini wajib menyimak informasi ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja tanggal penting yang pertama ini ada di tanggal 5 November tahun 2021. Ini merupakan minggu pertama di bulan November ya sahabat YouTube. Tentunya ini merupakan kabar gembira tentunya bagi para penerima manfaat bantuan subsidi listrik untuk periode bulan November. Ini sudah mulai bisa diakses sahabat YouTube ya. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang kebetulan rumahnya ini dayanya memenuhi kriteria untuk mendapatkan subsidi listrik ini, diantaranya adalah dengan KWH meter 450 volt ampere dan juga 900 volt ampere yang subsidi ya sahabat YouTube. Ini tentunya bisa mendapatkan bantuan subsidi listrik. Namun apabila yang tidak memenuhi syarat tersebut tentunya tidak bisa ya sahabat YouTube. Dan ini sudah mulai bisa diakses mulai dari minggu pertama ini. Dan pada tanggal 5 Novembernya ini merupakan perkiraan diturunkannya SK ya, diturunkannya SK pemberian PIP bagi yang sudah melakukan aktivasi rekening terakhir tanggal 31 Oktober tahun 2021 bagi penerima PIP sahabat YouTube. Banyak sekali yang bertanya, Mas, kalau yang sudah pernah cair ini apakah bisa cair lagi di tahun ini? Nah sahabat YouTube, bagi penerima manfaat PIP yang sudah cair di bulan April kemarin atau di bulan-bulan setelahnya, tentu ini tidak bisa mendapatkan bantuan PIP lagi di tahun ini ya sahabat YouTube, di tahun ini. Apabila nanti di tahun 2022 si siswa ini ditetapkan lagi sebagai penerima PIP, maka ya bisa lagi mendapatkan. Namun di tahun 2021 ini yang kemarin di bulan April sudah cair, maka tidak bisa cair kembali sahabat YouTube. Dan yang kita informasikan di tanggal 5 November itu yang diturunkan SK-nya itu bagi yang melakukan aktivasi rekening terakhir tanggal 31 Oktober kemarin sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya, di tanggal 5 November itu merupakan perkiraan ya sahabat itu, perkiraan final closing ya, adanya final closing dari pemutahiran data yang ada di PKH, KPM PKH
nanti akan dilakukan final closing sebagai acuan penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022. Itu di tanggal penting yang pertama, yaitu tanggal 5 November tahun 2021. Kemudian tanggal penting yang kedua di bulan November ini adalah tanggal 10 November tahun 2021. Sahabat YouTube, ini mohon maaf kemarin di video sebelumnya ini mungkin karena saya terlalu semangat ya membuat videonya, akhirnya salah ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi di video ini kita revisi. Jadi tanggal 10 November tahun 2021 itu adalah hari pahlawan ya sahabat YouTube. Mohon maaf, selamat Hari Pahlawan. Dan bagi pahlawan-pahlawan kita yang telah berjasa kemerdekaan, atas kemerdekaan negara Indonesia kita, semoga segala amal ibadahnya, segala perjuangannya ini diterima oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa, sahabat YouTube ya, amin. Kemudian di tanggal 10 November juga ini ada kejadian terkait dengan perkiraan diberikannya SPM ya, surat perintah membayar dari pihak Puslabdik, dari Kemendikbudristek ke pihak KPPN ya sahabat YouTube. Ini bagi yang diturunkan SK-nya perkiraan tanggal 5 November. Jadi diturunkannya SPM ini tanggal 10 Novembernya sahabat YouTube. Jadi selang 5 hari nanti dari pihak KPPN akan langsung menginformasikan ke pihak Bank Himbara, bank penyalur yaitu Bank BRI dan juga Bank BNI, ini untuk mentransfer bantuan penerima PIP sahabat YouTube ya. Jadi seperti itu. Tanggal 5 adalah perkiraan SK, tanggal 10 perkiraan SPM. Jadi ini masih perkiraan ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman periode aktivasi sebelumnya sahabat YouTube. Kemudian di tanggal 10 November juga, ini khusus wilayah kita Kabupaten Banyuwangi juga merupakan hari terakhir untuk melakukan penambahan ART bagi KPM PKH yang ART komponennya ini hilang karena pemadanan data ataupun yang belum masuk DTKS karena mungkin misalkan si balita baru lahir ya sahabat YouTube. Jadi ini proses penambahan ART melalui Google Form yang nanti akan langsung ngelink ke aplikasi yang ada di Dinas Sosial supaya masuk ke dalam DTKS terakhir tanggal 10 November. Dan juga di tanggal 10 November ada kejadian yang juga sangat penting. Ini terkait dengan hari ataupun pertama kali uji coba penyaluran bantuan sosial menggunakan aplikasi ya, menggunakan aplikasi tanpa menggunakan kartu KKS sahabat YouTube ya. Jadi bisa menggunakan metode biometrik sahabat YouTube ya, biometrik wajah ini yang tidak memiliki handphone, smartphone. Namun yang menggunakan ataupun yang memiliki smartphone bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphonenya ya sahabat YouTube, aplikasi Link Aja ataupun Kris ya. Dan ini merupakan uji coba pertama di 7 provinsi sahabat YouTube di Indonesia. Jadi yang pertama provinsinya itu adalah provinsi Papua ya sahabat YouTube, ini di Kabupaten Jayapura. Kemudian provinsi NTT Nusa Tenggara Timur ini ada di Kupang. Kemudian provinsi Sulawesi Barat ini ada di Poliwangi Mandar. Kemudian ada di provinsi Jakarta Barat, ini kabupatennya adalah Tasikmalaya. Kemudian provinsi Kalimantan Timur ini ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian ada di provinsi DKI Jakarta, ini untuk kabupatennya adalah Jakarta Utara. Dan yang terakhir adalah Bengkulu tentunya ya sahabat YouTube, ini adalah wilayahnya adalah Bengkulu Utara ya sahabat YouTube. Jadi 7 wilayah atau 7 provinsi ini merupakan daerah-daerah yang menjadi pilot project ya, menjadi pilot project untuk uji coba penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT tanpa menggunakan kartu KKS sahabat YouTube. Namun perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua, jangan bilang wah nanti kalau yang tidak punya HP ini tambah sulit mas, kasihan yang lansia dan sebagainya. Sahabat YouTube, ini masih uji coba ya, masih uji coba. Jadi nanti ketika sudah diuji coba nanti akan dievaluasi. Jadi kalau uji cobanya ini sukses bisa diterapkan, kalau uji cobanya ini tidak sukses maka tidak bisa diterapkan sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Dan ini merupakan uji coba pertama dan akan dilakukan di tahun 2021 ini di awal, tentunya diawali di bulan November ini sahabat YouTube. Kemudian tanggal penting berikutnya di bulan November adalah tanggal 11 November tahun 2021.
ini merupakan hari pertama penyaluran bantuan sosial, yaitu bantuan subsidi kuota internet gratis bagi siswa-siswi maupun tenaga pendidik ataupun guru, dosen, mahasiswa, mahasiswi ya sahabat YouTube. Ini dari Kemendikbudristek. Bantuan kuota internet gratis ini nanti akan diberikan mulai tanggal 11 tentunya bagi yang mendapatkan. Nah, perlu dicatat ya, bagi yang mendapatkan akan mendapatkan notifikasi SMS dari provider kartu HP-nya masing-masing sahabat YouTube. Kemudian tanggal penting yang berikutnya yaitu tanggal 15 November tahun 2021 itu adalah hari terakhir ya sahabat YouTube, hari terakhir penyaluran bantuan subsidi kuota internet gratis dari pemerintah. Dan tentunya ini berlaku bantuan ini selama 30 hari. Besaran bantuannya adalah untuk siswa SD ini 7 GB, kemudian siswa SD hingga SMA ini 10 GB, kemudian guru PAUD hingga SMA ini adalah 12 GB, dan yang terakhir untuk dosen dan mahasiswa-mahasiswi ini sebanyak 15 GB sahabat YouTube ya. Selain ada penyaluran bantuan PIP, kemudian bantuan subsidi listrik, kemudian bantuan kuota internet gratis, di bulan November ini juga ada penyaluran bantuan BLT dana desa. Namun waktu penyalurannya ini tergantung dari desanya masing-masing ya. Bantuannya sebesar Rp300.000 per bulan. Kemudian di bulan November ini juga ada penyaluran bantuan BPNT sahabat YouTube. Ini bagi yang kemarin di bulan Oktober, alokasi bulan Oktober masih belum mendapatkan bantuan BPNT-nya, jangan khawatir karena di bulan November ini bantuan BPNT akan terus disalurkan, karena saat ini bantuan BPNT penyalurannya juga menggunakan sistem termin ataupun sistem gelombang atau sistem batch ya istilahnya sahabat YouTube. Jadi yang kemarin di bulan Oktober masih belum cair, harap sabar sambil berdoa semoga di bulan November ini bantuannya bisa dicairkan. Dan tentunya untuk waktunya ini tidak bisa serempak karena melibatkan agen ataupun e-warung ataupun bank himbara yang berbeda-beda, dan tentunya kesiapannya juga berbeda-beda. Kemudian yang terakhir terkait dengan penyaluran bantuan PKH tahap keempat tahun 2021. Di video ini tidak menjanjikan kapan tepatnya, tanggal berapa cairnya, namun kita bisa memprediksi insya Allah di bulan November ini, karena memang sebenarnya di bulan November ini adalah bulan pencairan bantuan PKH. Kalau bulan Oktober itu adalah pengajuan dananya ke pihak KPPN, kalau di bulan November itu adalah penyalurannya. Jadi semoga di bulan November ini bantuan PKH yang dinanti-nantikan oleh sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat bantuan PKH, bisa segera dicairkan oleh pemerintah sahabat YouTube. Amin tentunya ya. Jadi itu sahabat YouTube informasinya. Dan mungkin banyak sekali yang bertanya, Mas, apakah syarat vaksinasi itu wajib ya untuk mengambil bantuan sosial? Nah, sahabat YouTube, di sini yang perlu saya tekankan terkait dengan vaksinasi ini memang ada perpresnya ya, bahwasanya apabila masyarakat yang menjadi target vaksinasi ini tidak melakukan vaksinasi, bisa ditunda pemberian bantuan sosialnya sahabat YouTube. Nah, ini menjadi acuan dari beberapa daerah di Indonesia ini yang mewajibkan para keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Salah satunya memang daerah ini memang ditarget supaya menjadi zona hijau, maka target vaksinasi itu adalah 70% dari penduduk di daerah tersebut. Oleh sebab itu memang untuk penerima bantuan sosial khususnya PKH dan BPNT bagi yang bisa divaksin dan tidak memiliki penyakit komorbid ini harap melakukan vaksinasi COVID-19, baik itu digunakan sebagai syarat ataupun tidak pengambilan bantuan sosial, karena memang vaksinasi itu tentunya baik ya sahabat YouTube untuk kesehatan kita, juga untuk keamanan kita sendiri. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Dan sebelumnya mohon maaf apabila video ini banyak sekali kekurangan tentunya ya sahabat YouTube. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.